lulus jadi pendidikan seni musik kok mau jadi tukang pecel. Coba kalau pecel kurami, wah jadi juragan pecel saya. Malah nggak jadi penyanyi. Nggak jadi penyanyi. Dulu saya nakal dari Mabok? SM. Hah? Mabok? Minum saya. Le, Nak gitu ya. nak, kalau kamu mau jadi orang baik, yuk biarlah kamu jadi orang baik. Tapi kalau kamu mau jadi orang jelek, kamu melakukan hal-hal jelek, ya biarlah Bapak wis ikhlas. Bapak wis ikhlas. Guys, 1, 2, 3 jawab semuanya bersama dengan Darboy Gang. Matur nuwun sama-sama Mas Daru alias AKN Darboy, asik Darboy Gang. Ya. Nyanyi dulu dong. 1, 2, 3 jawab semuanya. Coba tapi dengan gaya kamu, suara kamu. Go. 1, 2, 3 jawab sak kapehi. Sekarang bahasa Jawa ya. Iya. Ru, nyanyi dong dikit Ru, suaramu Ya, tuh Pak. bagus banget loh. Amin, Mas. Biasanya aku mintanya tuh setelah kita ngobrol, tapi Ya. aku pengen kamu nyanyi dulu, sedikit aja Ru, boleh dong? Mendung tanpa hutan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Keren. Dikit lagi. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran Oh jadi aku tuh baca koran sambil pakai sarung, kamu dasteran gitu artinya? yang cowok aku baca koran sarungan yang cewek belanja. Oh belanja sambil Itu- dasteran. Nah itu seperti kayak harapan. Harapannya tuh apa sih Ru? Maksudnya karena Pernah nggak pacaran ngerti. tuh? Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran pasti. Pernah pacaran. Heeh. Pacaran waktu SMA, mungkin waktu menjajakan yang di SMA ke Iya. atas ya. Mungkin itu udah setiap orang pacaran yang serius lebih Iya. dari 2 tahun atau 3 Iya. tahun pasti mereka punya harapan bahwa Betul. besok kalau yang wis wayah omah-omahan tuh besok nek kita Nikah. sudah nikah, berumah tangga, aku pengen hidup damai dengan kamu, sarungan, sederhana menikmati hidup itu loh. Tapi happy. Tapi happy, bojone sarungan lah. Itu pertanyaan di komen tuh yang paling banyak. Nah, terus kerja sopo? Terus yang kerja siapa ya? Kalau semua nyantai ya. Iya. Oke, Daru, menarik menurut Kamel ya karena kamu sudah berapa juta viewers sekarang? Yang Mendung Tanpa Hutan ini puji syukur 20 juta viewer dan Iya. setiap hari itu ini baru tak buka di sini Iya. nih. Setiap hari ini, Naik lagi. setiap hari itu pasti 300.000. Pasti nambah tuh viewers. 300.000 viewer, Luar 200.000 biasa. viewer. Pernah terbayangkah kamu dikasih sama Gusti Allah rezeki begitu luar biasa seperti sekarang ini? Tidak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan. Tapi bermimpi dari dulu sudah dong. Bermimpi. Pengen dari dulu udah dong. Udah. Sudah? Berproses dari tahun 2010. Oke, cerita dong, Ro. Kamu tuh mulai tahu bahwa kamu tuh dikasih sama Tuhan suara yang bagus tuh di usia berapa, Ro? SD sudah pelayanan gitu toh. Loh, kamu tuh ini Non Kristen, Muslim, Katolik. Katolik. Oh, jadi kamu pelayanan nyanyi di gereja Pelayanan gitu? di gereja, paduan suara dan lain-lain. Terus SMP itu nakal ya dulu ya. Pasti ada nakal-nakalnya. Ya, mulai nakal. Sudah nggak mau pelayanan tuh. Iya, Terus pengen yang agak serius nih di bidang musik. Nah, tapi jeleknya saya dulu bolos kuliah. Iya. Bolos SMP, Iya. ke studio bareng orang-orang apa? Bikin musik gitu. Bikin musik, udah mulai menulis lagu tuh dari dulu dan Jawa, Iya. hip hop dangdut Jawa. Jadi emang udah langsung pop Jawa? Udah Jawa. Oh, Udah kenapa sih? Maksudnya kan emang biasanya kalau anak muda itu kan besarnya dengan, mohon maaf ya, lagu-lagu Dan kebarat-baratan. gengsi, ya. Biasanya kan gengsi kalau misalnya lagu daerah gitu, Iya, pasti benar. ada seperti itu yang berpikir. Karena dari dulu dari kecil juga udah ngefans sama almarhum Didi Kempot. Terus saya juga pengen kapan ya bisa nyanyi. Dulu nonton konsernya Pak Didi gitu. Orang-orang sampai bawa tikar. Dulu kan masih yang penikmatnya kan bapakku, ibuku, Iya, kamu mbah-mbahku. cuma ngeliatin ya. Sampai bawa tikar, terus bawa bekal gitu nonton Pak Didi. Dan menurutku
tidak banyak seniman yang mendalami musik dangdut campur sari atau khususnya dengan bahasa daerah. Betul. Dan menurutku kalau aku mau nyanyi bahasa Inggris, mau nyanyi bahasa Indonesia sudah banyak. Betul. Dan betul. rencana juga saya pengen tidak cuma bisa konser di Indonesia, tapi saya bisa di luar negeri. Wow. Di luar negeri dengan tetap nyanyi bahasa Jawa karena budaya itu unik. Betul. Dan budaya itu tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Dan musik tuh universal banget ya. Universal. Artinya kayak tadi kamu nyanyi, jujur aku tuh nggak ngerti artinya apa. Karena aku bukan orang Jawa, tapi aku tetap bisa menikmati dengan dentuman musiknya, cara kamu dengan suara kamu yang bagus gitu. Tapi kan nggak mungkin dong bahwa Daru mencoba sekali and then langsung sukses. Memang ada orangnya seperti itu. Tapi Daru sendiri berproses. Berapa video yang kamu upload sampai akhirnya ini video yang diberikan keberkahan sama Tuhan? Total lagu yang sudah saya ciptakan dan saya rilis itu sekitar 75 lagu. Gokil. Jadi guys, 75 lagu baru meledak nih akhirnya. Dulu meledak. Meledak. Balungan Kere itu, Balungan Kere wong sepele. Iya. Berapa viewersnya itu? 48 juta ya. Hampir 50 juta. Tapi dulu kan mungkin orang nggak fokus karena masa pandemi seperti ini ya. Dan sekarang orang mungkin lebih fokus ke media dan gitu, TikTok dan lain-lain. Betul. Lah, momennya dilalah kok pas. Dilalah kok menjadi juga berkah di masa pandemi ini. Seperti ya musisi kan sangat, apalagi saya musisi lokal daerah yang karena nggak manggung ya preman lah, premain orang mangan. Premain orang mangan. Kamu tahu nggak, musisi yang di Jakarta yang sudah punya nama aja, itu dengan pandemi yang nggak tahu kapan ujungnya teriak semua. Tapi lucu ya, memang kalau Tuhan mau kasih berkat ya, bahkan di saat yang manusia pikir kering, kamu tuh justru basah berkelimpahan, justru dapat yang kamu nggak pernah pikirkan. Kenapa menurut kamu, Ruth? Karena aku yakin gini, yang suaranya bagus banyak. Yang bermusik dan ngupload hampir tiap hari nyari ide juga banyak. What's so special about you? Kenapa tuh menurut kamu dikasih berkah yang luar biasa sama Tuhan saat ini? Karena mungkin saya lebih peduli sama orang tua ya. Kenapa? Boleh cerita nggak? Dari tadi kamu sempat mention di TV pun kamu sempat bilang, ini kesuksesanku karena ibuku, bapakku. Cerita dong, seperti apa? Dulu saya nakal. Dari SMP. Mabok? Minum juga. Pokoknya dari SMP itu saya nggak deket lah sama orang tua. 4 bersaudara, saya nomor 2. Paling beling. Paling nakal. Tawur dan lain-lain. Gelut sama masalah polisi dan lain-lain. Yang bener, Ru. Gitu tau. Terus masa pandemi ini, saya merantau di Semarang, saya balik ke Jogja, sudah off air tuh, karena pokoknya aku mau balik Jogja kalau aku udah sukses. Oh, gitu. itu tekadnya dan makanya saya jualan pecel tuh, Mbak. Oh, kamu tuh Daru ini guys, katanya sebelum dia sekarang jadi penyanyi dan viral, dia jualan itu sego pecel. Sego pecel saya di pinggir jalan, Ru? Pinggir jalan di UNES. Saya nggak mau peduli sama teman-teman saya, kan saya pendidikan seni musik ya. Wow, lulus jadi pendidikan seni musik kok mau jadi tukang pecel. Terus udahlah monggo gitu. Terus aku tetap jualan pecel biar saya bisa konsisten buat lagu. Saya buktikan bisa terima, saya pulang ternyata udah off air toh, off air daerah-daerah. Tapi belum ngetop tuh. Ya kalau off airnya sudah. Kalau di lokal sih udah rame lah ya. Udah rame. Tapi kalau nasional belum dong. Belum. Terus di situ juga nggak deket lagi sama bapak ibu toh. Menjauh terus. Iya kan, pulang tidur dan lain-lain. Seperti itu. Terus akhirnya ternyata kemarin tuh mau rilis Mendung Tanpa Udan tuh ngambung tuh nyium ibu, tapi ibu nggak tahu. Kenapa kepikiran untuk mencium ibu kamu yang sedang tidur? Ternyata setelah saya kayak di masa pandemi seperti ini kan terus sepi, terus saya banyak ngelamun gitu, liatin kan studio saya depan rumah gitu, ngeliatin bapak ibu. Ternyata tuh mereka tirakat, kalau orang Jawa tuh tirakat. Apa tuh? Prihatin gitu. Tidur di bawah dan lain-lain. Biasanya saya cuekin. Kok itu aku merasa kayak tersentuh gitu. Terus ibu pas tidur pulas tak cium, terus aku pergi. Ya mungkin karena kedewasaan saya yang egonya mungkin ya udah gede toh. Apa yang nyium ibu kan gitu. Dilalah itu kok mau nyium, terus rilis. Nggak tahu kenapa, nggak pernah promo, Mbak.
nggak punya modal promo, kita rekaman dari uang sendiri, sampai gimana caranya bisa bayar rekaman, bisa bayar kru, bisa bayar dan lain-lain, produksi semuanya sendiri, terus bisa diterima sampai seperti kaget nggak tiba-tiba deng viewersnya naik dan tiba-tiba orang pada ngomongin? Kaget banget Mbak, kagetnya tuh bukan kaget wah aku terkenal, bukan gitu, tapi kaget itu adalah apa nih yang harus saya lakukan setelah ini. Betul. Apa nih karya yang harus saya berikan setelah ini. Jangan cuma haji mumpung. Betul. Gitu. Sekali hilang gitu ya. Makanya on air TV gitu kan juga aku takut sebetulnya Mbak. Masa? Kayak hari ini ke Trans TV takut? Maksudnya kan dulu waktu Balungan Kiri naik itu ya juga banyak tawaran on air, tapi aku nggak terima. Kenapa? Karena menurutku ya masih idealis mungkin ya, masih muda tuh itu. Iya. Wah aku lokal aja main musik di sini di Jogja sih Dowo dan lain-lain, terus sekarang ini mau mencoba keluar dari comfort zone. Iya. Mau mencoba dan memang sih media bentar tapi dalam segi waktu saya untuk berkarya melanjutkan proses pengkaryaan saya kan jadi jangan sampai tertunda. Itu benar, makanya apa nih ramuan yang harus PR juga nih yang harus saya lakukan setelah ini. Benar. Ibu bapak gimana ngelihat Daru anaknya yang paling ibarat telur lo tuh ibaratnya hampir busuk nih, udah tuh suka gulat, tawuran, sampai mabok ya, pas kowe nek meh dadi kan mau pamit ke Semarang, kowe nek meh dadi wong ya dadi wong, nek kowe meh dadi wong elek ya wis karepmu. Kalau mau jadi orang saya sedih nek nangis dulu saya. Aku juga kalau mau orang tua juga suka berkaca-kaca. Artinya orang tuanya bilang kalau kamu mau jadi orang, sampai gitu. Kalau mau hancur diantar ke Semarang gitu, diantar pakai Indonesia-nya dong yuk. Diantar bayangin ya, diantar ke Semarang pakai motor saya sama bapak saya. Diantar. Itu mau kuliah loh itu. Sampai itu bapak langsung pulang itu PP. Bilang, nak gitu ya. Nak, kalau kamu mau jadi orang baik, biarlah kamu jadi orang baik. Tapi kalau kamu mau jadi orang jelek, kamu melakukan hal-hal jelek, ya biarlah bapak ikhlas. Saking udah pusing bapakmu. Pusing. Tapi ternyata anak yang dipikir tadinya suka macam-macam yang nakal-nakal gitu ya, mungkin nggak pernah kepikiran bapakmu kamu justru bisa mengangkat, ini kan kamu mengangkat harkat martabat derajat orang tuamu gitu. Dan terah saya ya. Iya dong, menjadi bintang dalam keluarga gitu. Artinya ini juga punya tanggung jawab yang besar buat Daru juga gitu. Bapak ibu gimana ngeliat kamu sekarang di TV, nih vlog-vlog artis gimana? Seneng bapak, seneng bangga. Cuma bolehnya bapak itu jangan pernah sombong, jangan pernah sombong, tetap jadi wong desa, sing desani lah. Walaupun kita udah banyak kehidupan di kota, tapi jangan sok ngota gitu ya. Sok ngota. Bro, oke. Apa pesan kamu sama banyak musisi yang saat ini belum punya nama, belum dapat kesempatan mungkin dari Tuhan seperti Daru, ibaratnya masih mengetuk pintu-pintu kesempatan itu tapi belum terbuka nih. Sama seperti Daru bertahun-tahun ngetuk sampai akhirnya sama Tuhan dibukakan pintunya. Apa pesan kamu buat mereka? Karena banyak yang akhirnya di tengah jalan ya karena kebutuhan uang terus mau kemana gitu. Ada beberapa yang akhirnya mimpinya itu ditaruh aja gitu loh. Udahlah, tuh hanya sekedar mimpi gitu. Kerja aja lah gitu. Kerja yang lain aja. Bukan nggak berarti nggak bagus ya. Tapi kamu kan akhirnya sukses dengan mimpi kamu. Apa pesan kamu buat mereka? Mohon maaf kalau pesan atas kerendahan hati saya ya. Maksudnya kita sharing aja menurutku dari teman-teman semuanya, khususnya dari adik-adik saya yang umurnya masih muda-muda, yang juga berkarya. Konsisten, terus banyakin ngelamun, banyakin karya, jangan banyakin gimmick, jangan banyakin promosi. Karena menurutku kok nggak banyakin promosi, kamu nggak promosi gini. Menurutku kalau mau kita promosi kayak gimana pun juga kalau dari karya kita nggak mateng, nggak cuma karya ya menurut saya. Karyanya bagus, rekaman bisa diedit dan lain-lain. Tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan saat off air nih. Saat off air latihan, nah itu latihan tuh juga penting. Terus berkarya yang sungguh-sungguh,
dan yang paling penting adalah berkaryalah dari hati. Benar. Berkarya dari hati, tulus, jangan pernah berharap, karena berharap itu menurut saya menyakitkan. Dulu saya pernah berharap waktu itu toh. Berharap apa dari dulu? Oh, nggak sekolah, ngeband, musik. Bapak marah-marah sama saya, ibu nggak sekolah. Wah, aku sudah jadi artis, tapi nggak jadi artis. Jualan sego pecel. Nah, jualan pecel, nunggu pelanggan, menerima, berkarya sungguh-sungguh, tulus. Rekaman aja dulu utang ada namanya Mas Indra itu yang nyiptain Jalan Liane. Sebenarnya teman semua itu, Mas utangi saya rekaman gitu. Terus nunggu saking karena sego pecelnya sepi, ya saya nggak ngeluh. Sego pecelnya bangkrut ya akhirnya? Iya kan, saya tunggu sama buat lagu. Iya. Lagu rilis yang penting buat lagu. Malah buat kesempatan itu. Coba kalau pecelku rame, wah jadi juragan pecel saya. Malah nggak jadi penyanyi. Nggak jadi penyanyi. Tapi di sepanjang perjalanan menunggu itu, kamu berusaha juga bikin musik dan segala macam. Memang doa ya, minta sama Tuhan. Minta terus. Minta. Saya novena 9 kali Salam Maria. Iya, Salam Maria. Terus saya sering ziarah gitu, dan jadi itu juga penting buat teman-teman, khususnya di seniman Jawa ya. Yo, kita nyanyikan lagu Jawa, kita berkarya Jawa, kita mau mencari rezeki dari lagu-lagu Jawa atau lagu daerah, seniman budayawan. Tapi kita nggak pernah nguri-nguri budaya, nggak pernah ziarah ke makam-makam dan lain-lain. Benar. Jadi itu penting juga ya. Ya bukannya gimana-gimana ya, tapi ya jenenge wong Jawa nih lah intinya gitu. Iya. Masih kental budayanya ya berarti ya, Ru, makasih ya. Mudah-mudahan bukan cuma kalau orang bule bilang not only one hit wonder. Satu karya habis itu hilang. Mudah-mudahan terus bisa dipertahankan, itu yang paling penting. Itu yang meracuni pikiran saya. Benar. Jangan jadi beban, tapi ya percaya bahwa ini kesempatan yang udah dibukain sama Tuhan. Mudah-mudahan jalan ke depannya juga kamu bisa terus berkarya. Nyanyi dong dikit lagi lagumu yang pertama, hampir 50 juta. Mainkan. Darboy Gang. Apa pancen wis nasibku, nasibmu, Mbak bilang gitu. Nasibmu piye? Nasibmu piye? Nah, ulang ya, Mbak? Ya, ulang. Apa pancen wis nasibku, nasibmu piye? Kudu pisan karo sliramu mesake, jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke gitu. Thank you Darboy. Thank you guys for watching. 1, 2, 3 jam semuanya, pengalaman mereka pelajaran buat kita. God bless you all.